Hai semuanya, tidur nyenyak di tengah kesibukan adalah sebuah seni dan bukan kebetulan belaka. Kita sering menganggap remeh waktu istirahat ini, seolah-olah tidur hanyalah jeda antara dua tugas penting. Padahal, tidur yang berkualitas adalah fondasi dari produktivitas, kreativitas, dan kesejahteraan emosional. Tubuh kita dirancang untuk bekerja dalam siklus. Ada waktu untuk beraktivitas dan ada waktu untuk beristirahat. Mengabaikan siklus ini sama saja dengan mengendarai mobil tanpa mengisi bensin. Lama-kelamaan pasti mogok. Di era yang serba cepat ini, dengan notifikasi yang terus-menerus berbunyi dan tenggat waktu yang mengintai, menemukan cara untuk mematikan otak dan membiarkan diri kita terlelap adalah tantangan yang nyata. Namun, tantangan ini bisa diatasi. Kuncinya adalah menyadari bahwa tidur bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Untuk memulai perjalanan menuju tidur yang lebih nyenyak, langkah pertama adalah memahami apa yang sebenarnya menghalangi kita. Seringkali penyebab utamanya adalah stres. Pikiran kita terus berputar, memikirkan daftar tugas yang belum selesai, percakapan yang tidak nyaman, atau kekhawatiran tentang masa depan. Stres ini memicu pelepasan hormon kortisol yang membuat kita tetap waspada dan sulit untuk rileks. Bayangkan saja, saat kita mencoba memejamkan mata, otak kita malah sibuk mengadakan rapat darurat. Akibatnya kita gelisah, membolak-balik bantal, dan akhirnya menyerah dengan membuka ponsel. Ini adalah siklus yang merusak. Semakin stres kita, semakin sulit kita tidur, dan semakin kurang tidur, semakin stres kita di hari berikutnya. Memutus siklus ini adalah langkah fundamental. Salah satu cara efektif untuk memutus siklus ini adalah dengan membangun rutinitas sebelum tidur. Tubuh dan pikiran kita suka dengan pola. Dengan melakukan serangkaian kegiatan yang sama setiap malam, kita mengirimkan sinyal kepada otak bahwa sekarang waktunya untuk bersantai dan bersiap untuk tidur. Rutinitas ini tidak harus rumit, bisa dimulai dengan hal-hal sederhana, seperti mematikan semua perangkat elektronik 1 jam sebelum tidur. Layar ponsel, tablet, dan televisi memancarkan cahaya biru yang bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur bangun kita. Sebagai gantinya, coba baca buku fisik, dengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan tulis jurnal. Menuliskan semua pikiran, kekhawatiran, dan rencana kita di atas kertas bisa menjadi cara yang sangat ampuh untuk mengosongkan pikiran. Rasanya seperti membuang semua sampah mental yang menumpuk di kepala kita sepanjang hari. Selain itu, menciptakan lingkungan tidur yang ideal sangatlah penting. Kamar tidur harus menjadi tempat suci untuk beristirahat. Pastikan kamar gelap, tenang, dan sejuk. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat kita gelisah. Gunakan tirai tebal untuk menghalangi cahaya dari luar, dan pertimbangkan untuk menggunakan white noise machine atau kipas angin jika lingkungan sekitar terlalu bising. Kasur dan bantal juga memegang peranan besar. Investasikan pada kasur dan bantal yang nyaman yang bisa menopang tubuh dengan baik. Tidak ada yang lebih buruk dari bangun tidur dengan leher atau punggung yang sakit. Kamar tidur juga sebaiknya hanya digunakan untuk tidur dan aktivitas intim. Hindari bekerja, makan, atau menonton film di kamar tidur. Ini membantu otak mengasosiasikan ruangan tersebut hanya dengan istirahat. Pola makan dan minum juga punya pengaruh besar. Hindari mengkonsumsi kafein, alkohol, dan makanan berat beberapa jam sebelum tidur. Kafein yang ditemukan dalam kopi, teh, dan minuman berenergi adalah stimulan yang bisa bertahan dalam tubuh selama berjam-jam. Minum kopi di sore hari bisa membuat kita gelisah di malam hari. Alkohol mungkin membuat kita merasa mengantuk pada awalnya, tapi justru mengganggu siklus tidur kita, membuat tidur tidak nyenyak dan sering terbangun di tengah malam. Makan terlalu banyak sebelum tidur bisa membuat perut membengkak dan tidak nyaman, yang juga mengganggu tidur. Jika memang lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat yang mengandung zat yang bisa membantu tidur. Olahraga teratur adalah salah satu obat terbaik untuk insomnia. Olahraga membantu mengurangi stres dan kecemasan, yang merupakan penyebab utama masalah tidur. Selain itu, olahraga membuat tubuh kita lelah secara fisik, sehingga lebih mudah untuk terlelap di malam hari. Namun, penting untuk tidak berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur karena bisa membuat tubuh terlalu bersemangat dan sulit untuk rileks. Berolahraga di pagi atau sore hari adalah pilihan terbaik.
Tidak perlu melakukan olahraga yang berat. Jalan kaki cepat, yoga, atau bersepeda selama 30 menit sudah cukup untuk memberikan manfaat signifikan. Menggerakkan tubuh kita adalah cara natural untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk. Kadang, masalah tidur juga berasal dari kecemasan tentang tidur itu sendiri. Kita sering terlalu memikirkan betapa pentingnya tidur. Dan ironisnya, pikiran itu justru membuat kita sulit tidur. Kita mulai menghitung jam, panik karena kita hanya punya beberapa jam lagi sebelum alarm berbunyi. Tekanan ini membuat kita semakin stres. Kuncinya adalah melepaskan ekspektasi itu. Jika kita tidak bisa tidur, jangan panik. Bangun dari tempat tidur dan lakukan sesuatu yang menenangkan, seperti membaca buku di ruang lain atau mendengarkan musik. Kembali ke tempat tidur hanya jika kita merasa mengantuk lagi. Ini mengajarkan otak kita bahwa tempat tidur adalah untuk tidur, bukan untuk berbaring dan cemas. Manajemen waktu juga memainkan peran vital. Banyak dari kita yang menunda-nunda pekerjaan sampai larut malam atau bahkan sengaja mengurangi jam tidur untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus diubah. Belajarlah untuk memprioritaskan tugas dan menetapkan batas waktu yang realistis. Memiliki jadwal yang teratur, di mana kita menetapkan waktu untuk bekerja, bersantai, dan tidur bisa sangat membantu. Jadwal ini tidak harus kaku, tapi setidaknya memberikan kerangka kerja yang jelas. Jangan biarkan pekerjaan merampas waktu istirahat kita. Ingat, tidur yang cukup membuat kita lebih efisien dan produktif keesokan harinya. Tentu saja ada kalanya masalah tidur tidak bisa diatasi dengan perubahan gaya hidup saja. Jika kita sudah mencoba segalanya dan masih kesulitan tidur, mungkin sudah saatnya untuk mencari bantuan profesional. Konsultasikan dengan dokter atau terapis. Mereka bisa membantu mengidentifikasi masalah yang mendasarinya, seperti gangguan tidur, insomnia kronis, sleep apnea, atau masalah kesehatan mental, kecemasan, depresi yang memengaruhi tidur. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia atau Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia adalah salah satu pendekatan yang sangat efektif. Terapi ini membantu kita mengubah pikiran dan perilaku yang mengganggu tidur. Pada akhirnya, tidur yang nyenyak di tengah kesibukan adalah tentang prioritas. Kita harus mulai melihat tidur bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai kebutuhan fundamental. Di dunia yang merayakan produktivitas tanpa henti, berani untuk memprioritaskan istirahat adalah tindakan yang revolusioner. Dengan membuat perubahan kecil dalam rutinitas harian kita, mulai dari mematikan ponsel lebih awal, berolahraga secara teratur, hingga menciptakan lingkungan tidur yang damai, kita bisa mendapatkan kembali malam yang nyenyak. Kita akan terbangun dengan perasaan segar, siap menghadapi tantangan hari berikutnya dengan energi dan kejernihan pikiran yang baru. Tidur yang berkualitas bukan hanya tentang berapa jam kita tidur, tapi juga seberapa dalam dan nyenyak tidur itu. Jadi, berhentilah berjuang dan mulailah beristirahat, karena tubuh dan pikiran kita berhak mendapatkan itu.